Xi Jinping ini merupakan pemimpin Cina paling berkuasa setelah Mao Zedong. Setelah sosok yang bikin keluarga Xi Jinping sendiri hancur. The move makes Xi the most powerful president since Mao Zedong. Gelagat Xi Jinping buat jadi penguasa absolut di Cina tuh mulai kelihatan. Terutama waktu dia... Gue baru kepikiran, kita tuh kan sering banget ya nyebut Xi Jinping di konten-konten kita. Tapi belum pernah sekalipun ngebahas beliau khusus di satu video sendiri. Kayak gitu kan belum pernah ya. Padahal perjalanan dia buat jadi penguasa absolut di Cina tuh seru banget loh. Kayak misalnya, spoiler dikit deh nih. Di eranya Mao Zedong, keluarga dia tuh padahal pernah diasingkan. Pernah dipermalukan sama pemerintah komunis. Sekarang malah dia yang megang kekuasaan pemerintah komunis. Dan uniknya sekarang, gaya kepemimpinan Presiden Xi Jinping itu tuh banyak dinilai mirip kayak gaya kepemimpinan Mao Zedong. Mirip kayak gaya kepemimpinan orang yang udah bikin keluarganya menderita. Tapi emang kayak gimana sih gaya kepemimpinan Xi Jinping ini? Dan gimana ceritanya dia yang awalnya jadi korban pemerintah komunis Mao Zedong, sekarang malah jadi sosok yang paling berkuasa di Cina? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas perjalanan Xi Jinping jadi sosok paling berkuasa di Cina. Di Learning by Googling. Oke, jadi bisa dibilang sosok Xi Jinping ini, dia bisa jadi tokoh yang berkuasa di Cina saat ini, itu tuh nggak lepas dari status keluarganya yang emang tokoh penting di Partai Komunis Cina. Kalau menurut AP News, Xi Jinping yang lahir di Beijing tanggal 15 Juli 1953, dia tuh merupakan anak dari Xi Chongsun, salah satu pejabat Partai Komunis sekaligus mantan komandan pasukan gerilya kubu komunis di era Perang Saudara Cina. Dan disebut kelompok komunis Cina tuh mereka tuh kayak ada utang budi gitu ke Xi Chongsun. Utang budi gimana? Jadi gini, kalau menurut Fox di tahun 1934, pasukan komunis yang berbasis di wilayah Jiangxi yang waktu itu dipimpin sama Mao Zedong, mereka tuh lagi dapat tekanan berat dari kubu nasionalis, dapat tekanan berat dari kubu Kuomintang. Nah, kubu komunis yang dikepung dari segala arah ini, akhirnya mereka nekat mutusin buat kabur, dan mereka jalan kaki ribuan kilometer selama 2 tahun. Dan peristiwa yang kemudian dikenal dengan nama Long March ini pastinya makan banyak korban ya. Disebut dari sekitar 65.000 orang yang kabur dari Jiangxi, yang akhirnya berhasil bertahan sampai di Yan'an, berhasil bertahan sampai di titik di mana Long March itu berakhir, itu tuh cuma 9.000-an orang doang loh. Ini kan gila kan? Berarti kan lebih dari 50.000 orang yang gugur. Mayoritasnya malah gugur, anjir. Nah, di sini Xi Chongsun, bapaknya Xi Jinping, itu waktu itu lagi jadi salah satu pejabat komunis di daerah Yan'an. Dan beliaulah yang kemudian ngasih tempat penampungan ke 9.000 pasukan komunis yang tersisa tadi. Dan disebut 9.000 orang ini, kalau akhirnya mereka nggak ditampung sama bokapnya Xi Jinping, itu mungkin mereka udah bakal kelar semua tuh. Ini bahas apa ya peristiwa Long March ini ya di satu video sendiri ya? Belum pernah kan? Perlukah? Silakan komen. And we encountered untold difficulties and dangers along the way. Yet, by using our 2 legs, we swept across a distance of more than 20,000 li through the length and breadth of 11 provinces. Dan singkat cerita, Mao Zedong lah yang akhirnya dianggap berhasil menyelamatkan kelompok komunis dari bencana. Sampai akhirnya dia diangkat jadi pemimpin tertinggi Partai Komunis Cina di tahun 1943. Dan dari sini mulai deh Mao Zedong ngembangin kekuasaannya biar bisa jadi pemimpin absolut di Cina. Dan buat jadi pemimpin absolut ini, salah satu caranya adalah dengan mastiin orang-orang yang ngedudukin jabatan penting di Partai Komunis dan pemerintahan adalah orang-orang yang loyal sama dia. Termasuk para penyintas peristiwa Long March dan orang-orang yang terlibat di peristiwa ini. Nah, di sini Xi Chongsun, bokapnya Xi Jinping, ya dia udah pasti berjasa dong. Orang tadi dia yang nampung 9.000 orang komunis yang kesusahan tadi kan. Makanya akhirnya dia juga dapetin satu posisi penting di pemerintahan. Posisi apa tuh? Di tahun 1959, dia ditunjuk jadi Sekjen Dewan Negara. Ditunjuk jadi Sekjen lembaga yang ngatur pelaksanaan kebijakan di Cina. Mantap juga tuh. Tapi terus posisi ini nggak bertahan lama. Soalnya di tahun 1962, bokapnya Xi Jinping, Xi Chongsun, dia tuh malah dituduh ngehimpun kekuatan oposisi. Terus waktu revolusi budaya mulai dijalankan di tahun 1966, Xi Chongsun juga, dia jadi salah satu tokoh politik Cina yang dilucutin kekuasaannya sama rezim Mao Zedong. Bahkan dia sempat dipermalukan di depan publik dan ditahan selama 8 tahun. Emang kejam ya politik tuh ya. Aduh. Padahal sebelum itu keluarganya Xi Jinping, mereka tuh hidupnya tuh serba berkecukupan di Beijing. Soalnya ya tadi, bokapnya kan salah satu elit politik Cina ya. Tapi terus sejak bokapnya jadi korban revolusi kebudayaan, Xi Jinping yang waktu itu umurnya masih 15 tahun, dia terpaksa pindah ke wilayah pinggiran dan ngelanjutin hidupnya di sana bareng keluarganya.
Dan ya, sama kayak keluarga pembelot yang lain, si Jinping muda juga, dia harus ikut kerja sebagai petani dan pekerja kasar buat memenuhi target pembangunan di era revolusi kebudayaan Mao Zedong. Jadi kehidupannya benar-benar berubah tuh. Dari yang awalnya pejabat serba ada, berubah jadi rakyat jelata. Tapi di tahun 1975, si Jinping pindah lagi ke Beijing buat ngelanjutin pendidikannya. Dia masuk jurusan kimia di Tsinghua University, salah satu kampus ternama di Cina. Oh iya, waktu itu si Jinping bisa masuk kuliah tuh bukan karena prestasi akademiknya ya, sama bukan juga karena orang tuanya mampu bayarin. Enggak, kan orang tuanya udah miskin. Dia tuh bisa masuk kuliah lebih karena pekerjaannya yang dianggap bagus. Jadi selama dia bertani, selama dia jadi pekerja kasar, itu tuh performanya tuh dianggap bagus. Makanya akhirnya sama pemerintah diputusin, udah kamu kita sekolahin sana, kuliah sana, jadi gitu. Dan ini tuh hal yang wajar di revolusi kebudayaan. Orang kerjanya bagus disekolahin tuh waktu itu emang banyak yang begitu. With his father purged, Xi Jinping, 15 at the time, was expelled from his elite school in Beijing and sent to work in the countryside. He had to live in a cave and, do hard manual labor. His food was barely enough for, a growing young person. And Chairman Mao was responsible for all of it. Nah, nasib nelongso si Jinping dan keluarganya mulai ada harapan di tahun 1976. Waktu Mao Zedong, si diktator, meninggal dunia sekaligus menandakan berakhirnya masa kepemimpinan dia. Nah, penggantinya Mao Zedong, Deng Xiaoping, dia juga adalah salah satu orang yang ikut disingkirkan sama Mao Zedong waktu itu. Jadi nasibnya sama kayak bokapnya si Jinping nih. Makanya waktu Deng Xiaoping naik jabatan, dia langsung bikin janji tuh ke para tokoh penting Long March dan partai komunis yang dulu disingkirin sama Mao Zedong. Dia janji kalau status mereka tuh bakal dipulihin lagi. Dan ya, di masa kepemimpinan Deng Xiaoping ini, Cina tuh emang kayak masuk ke era baru gitu ya. Masuk ke era di mana pandangan Mao Zedong itu bener-bener dirombak total. Misalnya, contoh nih, kalau di masanya Mao Zedong, itu kan semua kekuasaan kan terpusat di dia ya, terpusat di Mao Zedong. Nah, waktu Deng Xiaoping ngejabat, itu semuanya berubah tuh. Pemerintahan jadi dibikin nggak terpusat di satu sosok aja. Pemerintahan dibikin lebih kolektif dan dipecah ke berbagai lembaga yang dipegang sama beberapa orang berbeda. Jadi yang tadinya, wah Mao Zedong, pokoknya semuanya Mao Zedong. Nah, setelah Mao Zedong turun, diganti sama Deng Xiaoping, itu jadi nggak gitu lagi. Jadi nggak di Deng Xiaoping doang, jadinya dibagi-bagi kekuasaannya. Terus contoh lainnya juga, di era ini, Cina tuh mulai ngebuka diri buat ngejalin kerjasama sama negara-negara lain. Termasuk sama Amerika Serikat. Simbol kapitalisme yang di zaman Mao Zedong itu bener-bener dimusuhin. Nah, di Cina era baru ini, Xi Jinping yang tergolong anak dari tokoh politik penting di Cina, dia akhirnya berusaha terjun juga ke perpolitikan komunis Cina. Dan ya ini unik sih, soalnya kan keluarganya kan dulu kan hancurnya kan gara-gara politik ya. Tapi tetap dia nggak trauma loh, Xi Jinping tetap pengen masuk ke politik juga. Emang alasan pengen masuknya apa? Kalau menurut Victor Shi, Associate Professor Ekonomi Politik di University of California San Diego, dia bilang, ada kemungkinan Xi Jinping tuh sadar kalau di perpolitikan komunis Cina, kekuasaan itu adalah segalanya. Lu nggak punya kekuasaan, ya lu nggak bakal jadi apa-apa. Dia sadar akan itu tuh, dianggapnya gitu. Makanya kemudian waktu Xi Jinping masuk kuliah, walaupun kuliahnya teknik kimia, tapi tetap dia mulai mendalami komunisme di situ. Terus di masa itu juga Xi Jinping mulai masuk ke organisasi-organisasi komunis. Kayak misalnya Communist Youth League of China. Sama dia juga mulai ngejalin relasi sama orang-orang penting di dalamnya. Dan pastinya selain organisasi-organisasi tadi, dia juga udah masuk jadi bagian dari Partai Komunis Cina di usia yang masih relatif muda banget. Ya jadi bener-bener kelihatan kalau Xi Jinping tuh berusaha banget. Pokoknya gimana pun caranya, dia harus punya power. Dia harus punya kuasa. Khususnya di Partai Komunis Cina. Khususnya di organisasi yang jadi kekuatan politik utama di Cina. Jadi ya emang gila ya nih orang yang determinasinya ya. Mantap, 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 mantap. Dan menurut gua emang determinasinya ini sih yang patut kita jadiin contoh. Apalagi Xi Jinping masih menurut Fox, dia tuh bener-bener memulai karir politiknya tuh dari nol loh. Dan dia nggak pernah nyerah sama yang namanya penolakan. Misalnya waktu dia mau join sama organisasi-organisasi tadi, itu ternyata dia tuh berkali-kali gagal. Kayak di Communist Youth League tadi misalnya, itu dia tuh sampai daftar 8 kali loh, baru bisa gabung. Yang 7 kalinya sebelumnya itu semuanya gagal, semuanya ditolak. Terus di Partai Komunis juga, dia tuh sampai daftar 10 kali, baru akhirnya dia diterima jadi bagian dari partai.
Jadi ya emang seniat itu, emang segetol itu tuh Xi Jinping buat terjun ke perpolitikan Cina. Dan ya mungkin penolakan-penolakan ini tuh ada hubungannya sama identitas bokapnya Xi Jinping yang tergolong orang bermasalah. Tapi tetap walaupun gitu, Xi Jinping nggak nyerah. Dia tetap pengen ngebuktiin kalau dia juga bisa, walaupun orang tuanya masuk daftar hitam pemerintah Cina. Ya kalau gini caranya sebenarnya dia nggak mulai dari nol sih, jatuhnya mulai dari minus ini ya. Terus nih, di saat semua orang di Partai Komunis waktu itu bersaing ketat biar bisa dapat jabatan penting di pusat, biar bisa dapat jabatan penting di Beijing, Xi Jinping dia malah milih buat keluar dari Beijing dan ngembangin karir politik dia di daerah-daerah pinggiran yang waktu itu lagi dalam kondisi terpuruk. Daerah mana aja tuh? Pertama, dia mutusin buat pindah ke Hebei di tahun 1982. Pindah ke provinsi yang sebenarnya tuh masih dekat dari Beijing. Tapi kondisinya tuh ya bisa dibilang beda jauh lah. Kondisinya tuh waktu itu di sana tuh terpuruk banget, lagi miskin banget. Nah, di sana Xi Jinping diangkat jadi sekretaris Partai Komunis di Chengting, Hebei. Dan setelah keberhasilan dia di Hebei di tahun 1985, Xi Jinping lanjutin karir politik dia di Provinsi Fujian. Provinsi yang punya basis militer yang kuat. Dan sama kayak sebelumnya, karir politik Xi Jinping di Fujian juga tuh moncar banget. Sampai akhirnya di tahun 2000, dia dilantik jadi gubernur Provinsi Fujian. Terus di tahun 2002, sosok Xi Jinping yang makin dikenal dan dianggap punya pengaruh, ngebikin dia ditunjuk buat jadi sekretaris Partai Komunis di Provinsi Zhejiang. Nah, buat yang mungkin belum tahu, sekretaris Partai Komunis tuh bisa dibilang ini tuh jabatan yang lebih prestisius dibanding gubernur kalau di Cina. Jadi ya emang sepenting itu posisi dia. Nah, keberhasilan dia di daerah-daerah ini, selain pastinya ngebawa dampak positif ke masyarakat, ini juga jadi portofolio yang penting banget buat karir politiknya Xi Jinping. Pelan-pelan dia mulai tuh dapat banyak basis pendukung, mulai dari masyarakat, anggota militer, sampai tokoh-tokoh Partai Komunis Cina. Dan prestasi-prestasi Xi Jinping ini juga yang kemudian ngebawa dia diangkat jadi sekretaris Partai Komunis di Provinsi Shanghai di awal tahun 2007. Nah, kalau menurut Fox, Shanghai itu waktu itu tuh punya image sebagai salah satu provinsi paling korup di Cina. Dan image itu kemudian berhasil dibersihin tuh sama Xi Jinping. Nah, dampak dari keberhasilan Xi Jinping di Shanghai inilah yang bisa dibilang efeknya nih nggak main-main nih. Soalnya dari situ, cuma 7 bulan setelah dilantik sebagai sekretaris Partai Komunis di Shanghai, tepatnya di bulan Oktober 2007, abis itu, Xi Jinping kemudian ditunjuk jadi salah satu dari 9 orang komite tetap Politburo Partai Komunis Cina. Dia ditunjuk jadi komite tetap di Dewan Tertinggi di Partai Komunis Cina. Dan puncaknya di tahun 2012, Xi Jinping berhasil ngedudukin posisi tertinggi di perpolitikan Cina. Dia berhasil jadi sekjen Partai Komunis Cina. Ini gacor abis ya jenjang karirnya ya. Edan. This strategy of moving around didn't just give Xi a leg up in areas where competition was slim, it also gave him credibility as a humble, hardworking party leader. And he cultivated a growing group of supporters who would come back into play years down the line. Nah, di titik inilah gelagat Xi Jinping buat jadi penguasa absolut di Cina tuh mulai kelihatan. Terutama waktu dia udah nempatin posisi tertinggi di Cina. Waktu dia udah jadi presiden Cina. Kalau menurut Al Jazeera, nggak lama habis Xi Jinping terpilih jadi presiden Cina sekaligus pemimpin tertinggi Partai Komunis, Xi Jinping tuh langsung memulai sebuah program, sebuah kampanye besar yang disebut sebagai kampanye anti korupsi. Lah, bagus dong. Iya, mungkin ini sekilas kedengarannya bagus ya. Program buat ngeberantas korupsi loh, buat ngeberantas kejahatan yang bisa bikin negara miskin. Jelas ini bagus kan? Nah, tapi sayangnya walaupun Xi Jinping bilang program ini tuh buat nyelamatin negara dari tindakan korupsi, tapi kebijakan ini tuh justru dapat kritik keras dari berbagai pihak. Gara-gara dinilai ini nih cuma akal-akalan Xi Jinping doang buat ngebuang lawan-lawan politiknya. Dan pihak-pihak ini mereka jadi suuzon soalnya sejak kampanye anti korupsi dimulai di akhir tahun 2012, udah ada ratusan pejabat senior Partai Komunis dan petinggi militer yang ditangkap dan dijatuhi hukuman. Yang mana tokoh-tokoh penting ini tuh seringkali berseberangan sama kubunya Xi Jinping. Ya mungkin ini pihak-pihak ini tuh ngeliatnya tuh kayak, lah ini kok yang banyak ditangkepin kok pihak-pihak yang berseberangan sama dia ya. Ini beneran mau ngeberantas korupsi apa mau ngeberantas pesaing nih? Mungkin mereka ngeliatnya gitu. Terus selain kampanye anti korupsi di tahun 2021, Xi Jinping juga tuh ngeluarin resolusi Partai Komunis baru yang disebut resolusi bersejarah. Dan salah satu poin utama dari resolusi ini adalah menyatukan ideologi Partai Komunis di bawah satu pandangan,
Di bawah pandangannya, di bawah pemikirannya Xi Jinping. Terus di masa kepemimpinan dia juga, Xi Jinping tuh sempat ngelakuin amandemen undang-undang soal batas pencalonan diri sebagai presiden Cina. Dan jelas hal ini ngebikin Xi Jinping berpotensi jadi presiden Cina seumur hidup nih. Dan ya karena alasan-alasan itulah makanya nggak heran banyak yang menilai kalau Xi Jinping ini merupakan pemimpin Cina paling berkuasa setelah Mao Zedong. Setelah sosok yang bikin keluarga Xi Jinping sendiri hancur. China's rubber-stamped parliament has overwhelmingly voted to abolish presidential term limits, clearing the way for Xi Jinping to remain president for life. The move makes Xi the most powerful president since Mao Zedong and highlights his meteoric ascent. Dan ya harus diakui, di 2 periode awal masa kepemimpinannya, Xi Jinping tuh emang berhasil bikin ekonomi Cina meningkat ya. Di era dia, Cina tuh bener-bener jadi salah satu kekuatan besar ekonomi dunia kan. Tapi terus waktu Cina dihantam pandemi, mulai banyak tuh sebenarnya di situ tuh protes-protes yang nantang pemerintahan Xi Jinping. Apalagi terus ditambah dengan bermunculannya kasus dan kontroversi yang terkait dengan pemerintahannya Xi Jinping. Misalnya contohnya, mulai dari ketegangan di Laut Cina Selatan, masalah perbatasan Taiwan, masalah sama Tibet, sampai kasus diskriminasi etnis Uighur. Jadi ya sebenarnya Xi Jinping di Cina tuh nggak bener-bener aman ya. Cukup banyak juga sebenarnya kena masalahnya. Tapi tetap di tahun 2022, waktu pengumuman sosok pemimpin Partai Komunis selanjutnya, ternyata di situ lagi-lagi Xi Jinping yang bakal jadi pemimpin tertinggi. Jadi kasus-kasus tadi, kontroversi tadi tuh semuanya nggak ngaruh tuh. Tetap dia yang kepilih lagi jadi pemimpin tertinggi. Dia yang kepilih lagi jadi presiden Cina. Dan kali ini Xi Jinping juga udah mastiin kalau anggota Komite Tetap Politburo Partai Komunis Cina adalah orang-orang yang loyal sama dia. Yang artinya Xi Jinping bakal makin punya kuasa absolut di Cina. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah lu ngelihatnya nggak masalah dia mimpin terus asal rakyatnya makmur? Atau tetap harusnya dia diganti biar persaingannya sehat? Yang mana nih? Silahkan komen. Nah, yang menarik dari kisah Xi Jinping ini menurut gua, sebelumnya pemimpin Cina yang segitu absolutnya itu kan cuma Mao Zedong ya. Yang masa kepemimpinannya tuh nggak ada batasnya. Yang baru bakal lengser kalau dia meninggal. Dan setelah dia lengser kan presiden Cina tuh jadi dikasih batas maksimal menjabat. Biar nggak ada yang terlalu berkuasa kayak Mao Zedong. Tapi setelah puluhan tahun muncul lagi nih sosok Mao Zedong yang baru dalam diri Xi Jinping. Yang dia juga pengen bikin masa jabatannya tuh nggak ada limitnya. Dan yang menurut gua ini poin gilanya sih. Akhirnya yang ngikutin jejaknya Mao Zedong tuh malah Xi Jinping, malah orang yang keluarganya pernah hancur gara-gara Mao Zedong. Bisa gitu ya, kayak di film-film, jir. Chinese presidential limits were introduced after Mao's death to ensure no one man ever became that powerful again. However, the latest developments show how complete his control is now over the party and clears the way for him to rule past 2023. Oke, sekian dari minggu kali ini tentang perjalanan karir Xi Jinping sampai akhirnya dia jadi pemimpin Cina kayak sekarang. Dan ini yang bisa kita ambil, yang bisa kita contoh emang determinasinya sih. Dari yang ancur-ancuran loh tadi keluarganya loh gara-gara Mao Zedong loh. Akhirnya dia bisa naik, bisa jadi pemimpin Cina selanjutnya. Nggak trauma dia dan nggak terpuruk. Ya kalau mungkin lo mau revisi kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti terburu.